Salam sehat dan bahagia bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Saat ini saya ingin mengajak kita membahas tentang tema awas tentang bahaya membesarkan diri sendiri. Saudara, bukankah kita sering melihat orang memompa balon? Makin besar balon itu, orang itu yang memompanya makin senang. Tapi karena dia lupa diri dan meletuslah akhirnya balon itu. Tamatlah semuanya dan sia-sialah ia memompa balon tersebut. Demikian juga ada orang yang ingin membesarkan diri sendiri supaya ia dianggap orang besar dan orang penting. Dengan macam-macam ekspresi dan kompensasi yang aneh-aneh untuk memompa kebesaran dirinya sendiri. Misalnya, ada orang yang senang membuat gaduh, buat ribut dengan ucapan-ucapan dan tingkah lakunya dalam rapat. Hanya karena ingin diperhatikan dan menjadi perhatian. Ada juga orang yang gemar membantah dan senang berdebat serta menguasai pembicaraan dalam suatu pertemuan. Semua itu dilakukan karena ingin dianggap pintar dan hebat. Ada juga yang sampai memiliki ijazah S3. Walaupun tidak secara formal mengikuti kuliah dan menyelesaikan tugas-tugas dan tuntutan akademis yang diisyaratkan oleh layaknya universitas yang bermutu. Hanya untuk membesarkan diri sendiri dan gagah-gagahan saja. Semua itu bisa didapat karena mempunyai banyak uang. Ingatlah, siapa yang kelewat ingin hebat dan pintar, justru membuat orang menjadi muak. Siapa yang ingin dianggap sebagai tokoh yang berpengaruh dan pandai, justru direndahkan dan dijauhi oleh orang lain. Orang yang seperti ini sejatinya tidak ada apa-apanya. Cuma sok-sokan saja, sebenarnya tidak hebat, bahkan bisa dikatakan nol putul alias kosong. Tapi ia ingin membesarkan dirinya sendiri. Dan ketahuilah, ini sebenarnya racun yang pada suatu saat meracuni dan mematikan dirinya sendiri. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Godaan yang terbesar bagi Yesus adalah godaan untuk melawan popularitas dirinya sendiri. Bukankah Yesus bisa menyembuhkan, bahkan membangkitkan orang mati dan menjadikan air jadi anggur? Sebenarnya bukankah dengan mudah baginya untuk membesarkan dirinya sendiri? Tapi Yesus sadar bahwa hidup dan karyanya adalah untuk memuji dan mengenalkan kuasa dan kasih Allah kepada manusia. Seperti yang dikatakannya dalam Yohanes 6 ayat 38. Aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Justru disitulah kebesaran Yesus tampak, yaitu pada waktu Yesus mau mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, seperti yang dikatakan dalam Filipi 2 ayat yang ke-7.
Ingatlah, ada pepatah berkata, padi makin berisi makin tunduk. Maukah kita meneladani Yesus dalam hidup ini? Jangan tergoda membesarkan diri sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarilah kami untuk selalu awas supaya jangan jatuh dalam godaan membesarkan diri sendiri. Tapi kami boleh selalu meniru teladan-Mu, mengosongkan diri bahkan menjadi hamba. Dan itulah teladan-Mu yang besar. Justru di situ kami mengagumi kerendahan-Mu, dan Engkau memang besar dan patut dimuliakan. Amin.